Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pertama-tama perkenalkan nama saya Daniel Setiawan. Saya Lutfiah Rahayu Mukti. Ya, kita dari kelompok 2 yang akan membahas tentang perbedaan-perbedaan individual. Namun sebelum kita lanjut ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh saya, mungkin Lutfi bisa menghilang dulu ya. Dalam hitungan ketiga, Lutfi akan menghilang. 1, 2, 3. Materi pertama kita yaitu definisi individual. Apa itu definisi individual? Individu itu didefinisikan sebagai satuan terkecil dalam suatu kelompok yang dimana dia dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada kelompok lain. Nah, lalu sebagai calon pengajar atau pendidik, kita bakal menghadapi banyak sekali perbedaan individu antara satu dengan lain peserta didik kita. Nah, yang pertama itu ada perbedaan fisik teman-teman. Perbedaan fisik bisa dapat kita lihat secara mata telanjang atau secara mudah ya, karena itu cover dari para peserta didik kita, seperti ada perbedaan warna mata, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk wajah, perbedaan rambut dan lain sebagainya. Itu dapat kita lihat secara mudah dan tidak perlu menganalisis perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu ada perbedaan intelijensi. Tentunya teman-teman udah sering banget dengar apa itu intelijensi. Jadi intelijensi adalah kemampuan mental seseorang yang dimana mencakup kemampuan kognitif, diantaranya ada kemampuan berpikir, kemampuan memahami, kemampuan belajar, dan kemampuan problem solving dan kemampuan-kemampuan mental lainnya. Nah, di antara kemampuan tersebut itu ada berbagai jenis intelijensi. Saya akan menyebutkan beberapa perbedaan intelijensi yang ada pada peserta didik. Yang pertama itu ada intelijensi logis matematis, yang kedua ada intelijensi linguistik, yang ketiga ada intelijensi spasial, yang keempat ada intelijensi kognitif, yang kelima ada interpersonal, dan yang keenam ada intrapersonal. Nah, itulah tadi perbedaan-perbedaan individual peserta didik secara fisik dan secara intelijensi. Nanti ada perbedaan-perbedaan lainnya yang akan disampaikan oleh Lutfiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Dua gaya ini saling berkaitan satu sama lain. Seperti gaya belajar itu adalah mengacu pada cara individu lebih suka menerima atau memproses dan memahami informasi. Gaya berpikir ini juga ada 4 cara, yaitu pertama analitis, kreatif, praktis atau kritis, dan secara global atau menyeluruh. Selanjutnya perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian ini mengacu pada karakteristik unik antara individu satu dengan individu lainnya yang membedakan mereka, seperti ada faktor genetik, lingkungan, psikologi, dan juga faktor keluarga. Selanjutnya ada perkembangan individu secara temperamen. Temperamen adalah aspek kepribadian yang berkaitan dengan reaksi emosional seseorang ataupun seorang individu. Perbedaan temperamen ini ada 4. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis adalah orang dengan dikenal sebagai individu yang ramah, ceria, dan juga menyenangkan. Lalu yang kedua ada koleris, yaitu temperamen yang ditandai dengan sifat yang kuat, ambisius, dan biasanya menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga melankolis. Melankolis ini cenderung tenang dan sensitif terhadap beberapa hal. Lalu yang terakhir ada phlegmatis. Phlegmatis biasanya orang yang menjauhi dari keributan atau orang yang damai. Itulah tadi materi-materi yang sudah kita jelaskan, yaitu perbedaan-perbedaan individual peserta didik yang nantinya semoga kita menjadi ketika kita menjadi seorang pendidik, kita dapat menganalisis perbedaan-perbedaan peserta didik yang kita ajarkan. Dan juga semoga bermanfaat bagi para guru atau pengajar untuk peserta didiknya supaya lebih memahami perbedaan-perbedaan individu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.